Setelah itu, Mbah Margono mulai menanyai bagaimana kronologinya, kenapa bisa sampai aku kecelakaan seperti ini. Dan aku pun menjelaskan sedetail mungkin dan mengatakan sosok yang saat itu pernah muncul di rumahlah yang mengagetkanku di jalanan sehingga membuatku menjadi hilang konsentrasi saat mengendarai motor. Aku juga menceritakan soal apa yang aku alami setelah operasi yang baru saja aku jalani, dan aku meminta Via untuk menceritakan secara detail karena dia yang tahu apa yang terjadi pada diriku saat itu. Mbah Margono merespon kalau untuk kejadian pasca operasi baru saja itu murni dari alam bawah sadarku. Mungkin aku terlalu cemas dengan sosok tersebut hingga memunculkan reaksi yang sedemikian rupa. Ada rasa cemas dari dalam diriku, walau memang sedikit aku sadari itu. Mbah Margono mengatakan demikian karena tidak ada tinggalan residu dari tanda-tanda sosok itu muncul di sini. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Sinta yang memang sejak dari awal sebelum operasi hingga selesai operasi, dia memang berada di sampingku terus. Tapi Mbah Margono tetap menyarankan kalau kita benar-benar harus memburu segera jin pengganggu itu. Hal yang sama dikatakan seperti yang Bapak ucapkan saat di mimpi itu. Mbah Margono juga mengatakan jin ini sebenarnya bukanlah jin yang dalam tingkatan tinggi, hanya saja dia memang pandai dalam menghasut sesama supaya berbalik dari keyakinan sebelumnya. Hal itu yang ditakutkan oleh Mbah Margono, karena bisa saja siapapun yang sudah berada bersama kita sejak lama akan mengkhianati kita apabila sampai masuk ke dalam hasutan jin tersebut. Entah bagaimana bisa ucapan Mbah Margono dan Bapak bisa sama persis, padahal aku belum menceritakan sama sekali soal ucapan yang Bapak utarakan padaku saat itu. Dan aku juga belum bercerita pada Mbah Margono kalau sosok Bapak baru saja menemuiku. Mbah Margono kembali mengingatkan untuk tetap berhati-hati, baik padaku maupun pada Sinta dan Adi Wilaga. Dan setelah itu kita hanya berbincang seperti biasa. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, dan melihat perkembanganku, dokter sudah memperbolehkan kita untuk pulang di hari ini. Dan kebetulan, seorang yang tidak sengaja menabrakku saat itu datang berkunjung dan mengetahui kalau aku sudah diperbolehkan pulang. Akhirnya dia pun menawarkan diri untuk mengantarku pulang ke rumah. Sempat sebenarnya aku menolak, tapi kalau dipikir-pikir, karena bawaan yang cukup banyak, akhirnya aku pun menerima tawaran tersebut. Dan bahkan dia pun membantu kami berkemas. Selesai berkemas, Via pergi ke tempat perawat untuk meminjam kursi roda supaya memudahkanku menuju ke tempat parkiran. Dan setelah dapat, dia kembali lagi ke kamar rawatku. Sementara orang yang akan mengantarku membawakan barang bawaanku ke dalam mobilnya. Saat persiapan pulang, aku dibantu untuk pindah ke kursi roda oleh seorang suster yang membantuku mencabut infus dari tanganku. Dan karena badanku yang besar, sepertinya suster itu sedikit kesusahan untuk memapah tubuhku, padahal sudah dibantu oleh Via. Dan untung orang yang akan mengantarku itu kembali ke kamarku untuk menanyakan apakah ada barang yang mau dibawa turun lagi atau tidak. Dan kebetulan semua sudah dibawa turun, dan tinggal barang kecil yang dibawa Via saja itu cukup. Ya lah mas, mriki kula diwangi kok kadose kangelan kados niku. Dengan sigap orang yang akan mengantarku itu membantuku pindah ke kursi roda. Gini ki mas, dereng saged adaptasi nek nggih obah samparane, ucapku sambil cengengesan. Banyak yang komen ya masalah bahasa Jawa ini. Ini saya pertahankan karena saya tidak mau merubah rasa dalam cerita ini ya. Karena tiap judul itu beda-beda rasanya ketika saya bawa. Dan saya ingin mempertahankan rasa itu walaupun dalam bahasa daerah. Mohon maaf ya teman-teman ya yang kesusahan dalam memahami bahasa ini. Mohon maaf. Saya lanjut lagi. Ngapunten Riki Mas Astoni. Terus Mbak Eka kalih sustere
"Bon, boten usang rewangi, tak papai kulo mawon," ucap orang itu memposisikan diri untuk mengangkat tubuhku. Singkat cerita, akhirnya selesai juga dan kita pun diantarkan sampai rumah. Dan bahkan semua barang bawaanku dibawakan turun dan dimasukkan ke ruang tamu. Aku mempersilahkan dia untuk duduk dulu sambil menunggu Via menyiapkan minuman untuk disajikan. Aku sama sekali tidak menyangka orang yang tadinya tidak sengaja dan dituduh orang menabrakku, ternyata dia sangat peduli sekali. Aku yakin, andaikan tidak ada sosok jin pengganggu itu, kejadian ini tidak akan terjadi dan mas ini tidak akan menabrakku dan aku pun bisa menghindarinya saat berbalik arah. Tapi tidak masalah lah untukku. Setidaknya dengan perlakuan yang diberikan padaku, aku malah menjadi menambah saudara. Berkat kejadian itu, kita menjadi akrab. Singkat cerita, hari pun mulai berubah menjadi sore. Tak terasa kita berbincang bertiga cukup lama. Dan dia pun memutuskan untuk berpamitan karena dia ada agenda mau pergi keluar kota. Dan aku mengatakan padanya, kalau seumpama lewat di area sini, silahkan untuk mampir, tidak perlu sungkan. Setelah berpamitan, dia pun segera pergi menuju mobilnya dan langsung berangkat ke tempat yang akan dia tuju. Setelah mengantarnya sampai depan teras, aku dibantu Via untuk masuk ke dalam rumah. Sebenarnya ada rasa sedih karena biasanya jalan hanya tinggal jalan seperti biasa. Kini aku sedikit kerepotan karena harus dibantu dengan alat bantu berjalan. Cukup menyusahkan sebenarnya bagiku berjalan dengan alat kruk ini. Apabila lantai basah sedikit saja dan posisi kruknya tidak pas, pasti akan terpleset. Beberapa kali aku sudah terpleset sejak pertama masuk rumah ini. Dan pada akhirnya, saat aku akan menuju ke ruang tengah, di mana aku harus melewati beberapa pintu kamar terlebih dahulu untuk sampai di sana. Dan tanpa aku sadari dan tanpa aku sengaja, kruk yang aku gunakan terhalang oleh Nenek Lasmi yang entah kenapa bisa membuatku terjatuh. Dan saat terjatuh, pen yang aku gunakan otomatis menghantam lantai dan aku jatuh terterungkup. Sakit yang kurasakan pada kakiku sangat tidak bisa aku tahan. Kalau bisa mending aku melepas kaki yang sakit ini untuk sementara. Pen yang dipasang pada kakiku bukanlah pen tanam, melainkan pen yang bentuknya seperti kail pancing yang ditembakkan menembus tulang jariku supaya membuat jari kakiku lurus untuk pemulihan. Dan pasti bisa dibayangkan sendiri bagaimana rasanya pen itu semakin tertusuk ke dalam tanpa ada bius. Untuk gambarnya bisa cek di Instagramnya Mas Rian ya. Nanti link deskripsinya saya sertakan. Tapi yang aku heran, ekspresi dari Nenek Lasmi tidak seperti biasanya. Dia bisa dibilang terkesan cuek dengan apa yang terjadi padaku hingga terjatuh. Ya mungkin aku masih memaklumi karena dia membelakangi posisiku saat aku terjatuh. Aku mengerang kesakitan karena rasa yang kurasakan saat ini belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku memegang kaki yang diperban itu. Kutekan kuat-kuat berharap rasa sakit itu cepat reda. Dan namun yang kurasakan malah semakin sakit. Perban yang tadinya berwarna putih perlahan berubah warna menjadi merah. Menandakan darah yang berada di dalam perban itu mulai keluar. Dok, cepat panggilkan Puji. Mas, gak kuat rasanya, sakit banget. Ucapku meronta kesakitan dan meminta Via untuk menghubungi Puji, saudaraku yang kebetulan seorang perawat juga. Iya mas, aku telepon sekarang. Jawab Via yang kebingungan antara mau menelpon saudaraku itu dulu atau mau menolongku terlebih dahulu. Duh, cepet, mas gak kuat, sakit. Ucapku terus mengerang dan merengek seperti anak kecil. Dari arah belakang Sinta kurasakan hadir dan berjalan menuju ke arahku. Dia mengusap keningku mencoba menenangkanku. Aku melihat saat dia mencoba menenangkanku, matanya tidak tertuju padaku atau fokus padaku. Namun matanya seolah menatap pada Nenek Lasmi yang saat itu berdiri di depan menatapku kebingungan. Entah dia bingung karena apa. Entah takut dimarahi oleh Sinta karena kecerobohannya membuatku jadi kesakitan, atau karena hal lain. Dan setelah Sinta mencoba menenangkanku, tanpa aku sadari, tiba-tiba seluruh pandanganku menjadi gelap gulita. Rasa sakit yang aku rasakan pada kakiku perlahan mulai menghilang, dibarengi dengan tubuhku yang semakin lemas. Dan di saat itu, sepintas terdengar suara lelaki setengah baya terdengar di dalam telingaku mengatakan,
Hati-hati karo sing ono ning sekitarmu. Suara itu seperti suara Mbah Margono, namun sepertinya bukan karena suara ini terdengar lebih berwibawa dan lebih gagah. Aku terbangun di sebuah bangunan tua yang belum pernah aku kunjungi sama sekali. Bangunan khas seperti set di film-film bernuansa Belanda. Di sana dipenuhi dengan tanaman-tanaman langka yang jarang ditemui pada tempat umum. Jika diperhatikan, tempat ini adalah sebuah loji, rumah mewah peninggalan Belanda. Arsitektur yang diberikan sungguh tegas dengan interior rumah menggunakan kayu jati. Plafon yang masih menggunakan anyaman bambu kuning membuat bangunan ini terlihat begitu estetik untuk digunakan background foto. Ditambah tekstur tembok yang khas dengan cat berwarna putih. Seorang pria keluar dari pintu loji tersebut yang terbuat dari kayu jati yang sangat tebal. Namun anehnya, aku sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya postur tubuhnya saja yang aku lihat. Wajahnya seolah tertutup oleh sebuah kabut yang membuatku kesulitan melihatnya dengan jelas. "Rene ya cah bagus, mlebu, Rene," ucap pria itu mengajakku masuk. "Pangapunten sakderenge, panjenengan sinten nggih?" tanyaku dengan keraguan. "Wes, kek ndang mlebu sik wae. Aku meh jelaske sesuatu," ucap ramah sosok pria itu. Di sana kondisi kakiku sudah normal, alias seperti tidak dioperasi, dan tidak sama sekali aku merasakan sakit di kakiku. "Ngapunten Pak, kula mboten saged nderek mlebet. Sakderenge kula ngertos panjenengan niki sinten?" ucapku sopan menolak. "Sing tenang cah bagus, aku iki ra bakal nyelakani kowe. Nek kowe eling karo omongane bapakmu, kudune kowe percaya aku," ucap pria itu sambil berjalan masuk ke dalam loji. Aku sempat bingung dengan apa yang dikatakannya. Apakah ini ada hubungannya dengan seseorang yang akan aku temui, seperti yang dikatakan bapak dalam mimpi? Sempat goyah pikiranku dan ingin ikut masuk mengikuti sosok pria itu. Namun saat aku akan melangkah maju ke arahnya, tiba-tiba Sinta datang dari arah atas dan langsung melesat menuju pria tersebut. Dengan cepat Sinta melesat ke arah pria itu, namun di jarak tidak sampai 1 meter. Pergerakan Sinta seolah terhenti dan tidak bisa melakukan apapun kepada sosok pria itu. Aku yang terkejut melihat Sinta seperti itu membuatku mengurungkan niatku untuk masuk mengikuti orang tersebut. Ditambah lagi, setelah pergerakan Sinta dengan gampang diberhentikan, tiba-tiba secepat kilat posisi Sinta seperti dilempar ke belakang menuju ke arahku. Aku yang melihat hal itu memposisikan diriku untuk siap, karena dalam pikirku Sinta akan terpental dan menabrak tubuhku. Aku pun mempersiapkan kuda-kuda dan memposisikan tangan untuk menahan hentakan yang mungkin akan terjadi. Dengan posisi kaku, Sinta kemudian melesat menuju ke arahku. Aku memejamkan mata untuk mempersiapkan tubuh menerima hantaman. Namun setelah aku tunggu hantaman itu sama sekali tidak terjadi. Perlahan aku membuka mataku dan ternyata sosok pria itu sudah melangkah semakin ke dalam loji. Sedangkan Sinta ternyata dia berdiri diam di sampingku sambil menatap keheranan ke arah pria itu. "Cahayu, kowe yo sing tenang. Aku ngerti kowe iki sing jaga cah bagus kuwi. Tapi iling, ojo asal nyerang nek kowe urung ngerti sapa sing nang ngarepmu," ucap pria itu pada Sinta sambil melangkah ke dalam. "Sopo kowe sak tenane? Opo urusanmu nggawa Rian Rene?" ucap Sinta bertanya dengan suara kencang sambil memegang tanganku. Baru kali ini aku melihat Sinta seolah gugup bertanya pada seseorang atau sesuatu yang berada di depannya. Aku menyadari dia gugup karena terdengar suaranya dan gelagatnya yang memegang tanganku cukup kencang. "Sudah tak, tenang dulu, biar dia jelasin loh," ucapku mencoba menenangkan Sinta sambil membalas genggamannya. "Gak bisa Yan, kita patut waspada padanya," ucapnya dengan kekeh. "Lalu mau kamu apakan? Mau kamu serang lagi? Yang ada bakal seperti barusan, kamu dilempar ke sini lagi,"
ucapku pada Sinta. "Apa sih kamu, Yan? Tadi itu dia hanya beruntung bisa menahan seranganku," ucapnya kekeh sambil meremas tanganku yang sedari tadi dia genggam. Aduh, apaan sih, Tak? Malah diremas gini tanganku," ucapku meminta tanganku dilepaskan. "Terus kamu mau masuk tanpa tahu dia itu siapa?" tanya Sinta padaku. Aku masih bingung, karena dalam mimpiku beberapa hari lalu bertemu dengan Bapak. Aku akan bertemu seseorang yang akan membantu kita. Apakah itu orang ini atau bukan? Aku masih belum tahu. Ucapku menjelaskan pada Sinta. "Yo wis, koyone saiki durung mangsane awake dhewe ketemu. Mungkin sesuk-sesuk bakal ketemu meneh nek wis oleh restu saka sing gawe urip. Saiki durung mangsane," ucap pria itu sambil menuju ke kursi jati yang sangat besar dan panjang. Seketika, setelah sosok pria itu mengatakan hal demikian, tiba-tiba aku dan Sinta seolah terlempar begitu cepat. Kembali ke diriku berada sebelumnya. Seolah terjatuh dari langit, aku rasakan tubuh ini menghantam kasur, di mana aku sudah dibaringkan setelah kejadian tadi, saat aku tersandung dan membuat luka di kakiku terasa sangat sakit. Karena proses kembaliku seperti orang terjatuh dari langit, aku tersadar pun dengan cara terkejut, seperti orang yang sedang tidur dan bermimpi jatuh dari ketinggian, membuat semua badanku terperanjat tegang. Dan karena hal itu juga, aku jadi merasakan rasa sakit lagi di area kakiku yang dipasang pen, yang harusnya dipaksa lurus karena terperanjat, membuat jariku refleks menekuk. Aku langsung membuka mata kesakitan karena hal itu. Via yang ternyata menemaniku dari tadi di ranjang juga ikut terkejut dengan reaksi bangunku yang tiba-tiba. Sambil menahan rasa sakit, aku melihat ke sekelilingku. Ternyata Sinta juga kembali dalam posisi terjatuh, dan saat aku lihat dia sedang berada di samping bawah kasurku berada. Mas, kamu kenapa? Kok bangun-bangun kaget gitu?" tanya Via keheranan. Enggak apa-apa, Nduk, mimpi kaget aja," sambil menahan rasa sakit di kakiku dan melihat Sinta yang masih mencoba berdiri di samping ranjangku. Aku melihat perban kakiku sudah diganti tanda kalau Puji, saudaraku tadi yang dipanggil, sudah datang. Dan saat kutanyakan pada Via di mana dia sekarang, Via menjelaskan kalau Puji langsung pergi setelah memeriksa kakiku. Soalnya dia ada jadwal membantu dokter untuk operasi di rumah sakit. Duk, 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 duk. Suara langkah kaki yang cenderung cepat terdengar bergerak menuju ke kamarku. Dengan langkah tergesa-gesa, seorang itu masuk ke dalam kamar sambil membawa secangkir kopi. Namun karena dia terburu-buru saat masuk kamarku, secara tidak sengaja kain gorden melilit ke kakinya, membuatnya tersandung dan jatuh tertelungkup di samping ranjangku. Naasnya, kopi yang dia bawa tumpah mengenai tubuhku, hingga membuat baju yang sedang aku pakai tersiram kopi hitam yang dia bawa. Yalah delah, aduh, sikilku kena linggiran ampen. Aduh, suara yang aku kenal terdengar merintih kesakitan. Waduh mbah, boten napa-napa toh mbah, ucap Via segera bangun dari posisi duduknya dan membantu orang itu yang tidak lain adalah Mbah Margono. Aduh mbah, pripun sih mbok, santai mawon ngoten lho mbah, kopine dadose meruntah teng awak-awak niki mbah, protesku pada Mbah Margono. Aduh, sepurane yo le. Lah Simba iki khawatir karo kowe. Mulane kesusu meh mlebu pas krungu suaramu tangi, ucap Mbah Margono sambil cengengesan menahan rasa sakit. Nggih, tapi ngantos-ngantos lho mbah. Nembe mawon tangi pun diadusi kalih kopi, protesku pada Mbah Margono lagi. Singkat cerita, karena kejadian itu aku pun akhirnya mandi. Dengan kondisi kaki harus ditutupi dengan plastik supaya aku bisa mandi dan membersihkan seluruh badanku. Selama perjalananku menuju dan setelah dari kamar mandi dibantu oleh Via, aku sama sekali tidak mendapati adanya Nenek Lasmi di rumah ini. Entah kemana perginya, dan aku juga tidak tahu apa yang sudah terjadi saat aku bertemu dengan pria yang aku temui tadi. Tapi yang jelas, aku masih merasakan aneh
dengan ekspresi yang ditampilkan olehnya. Malam hari aku jalani dengan biasa. Tidak ada hal aneh sama sekali. Setelah aku mandi tadi, Mbah Margono memutuskan untuk menginap di rumah. Ya, lumayan jadi sedikit ramai lagi rumah ini dengan adanya orang tua. Rumah menjadi hangat kembali. Setelah beberapa waktu, aku hanya bersama dengan Via saja. Dengan tongkat kruk, aku berjalan keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Aku melihat Via sedang memasang payet pada pakaian pesanan orang. Sedih rasanya melihatnya harus bekerja hingga larut malam seperti ini. Sedangkan Mbah Margono menemaninya sambil menonton TV, seperti aku saat menemani Via menjahit. Mereka berdua sempat bertanya padaku saat aku berjalan lambat melewati mereka. Aku hanya mengatakan ingin pergi ke ruang tamu karena sumpek seharian di kamar tanpa melakukan apapun. Sesampainya di ruang tamu, aku dapati Nenek Lasmi berjalan menembus pintu utama. Perlahan aku mengikutinya dan melihatnya dari balik jendela ruang tamu. Aku merasakan aura kesedihan terpancar dari tubuhnya. Gelagat kecewa juga diperlihatkan. Nenek Lasmi kemudian duduk di kursi teras sambil menunduk. Sempat ada pikiranku untuk menemuinya. Aku hanya takut dia merasa begitu bersalah dengan apa yang terjadi tadi. Aku menganggap kejadian tadi bukanlah tindakan yang disengaja olehnya. Aku paham dengan tindak tanduknya. Tidak mungkin sosok Nenek Lasmi secara sengaja mencelakakan diriku. Aku memutuskan untuk membiarkan terlebih dahulu Nenek Lasmi di luar sendirian. Aku membiarkan dia menenangkan diri terlebih dahulu. Aku takut jika aku tiba-tiba muncul dan menanyainya, ada kemungkinan dia malah akan semakin merasa bersalah. Aku putuskan untuk duduk terlebih dahulu di kursi ruang tamu. Sudah, biarkan saja dulu dia sendiri. Tadi baru saja aku beri peringatan padanya, ucap Sinta yang tiba-tiba muncul duduk di sampingku dengan posisi seperti bersila. Namun sebelah lututnya dinaikkan seperti bapak-bapak duduk di tongkrongan. Kalau orang Jawa bilang njekong. Kamu ini apa-apaan sih, Tak? Cewek cantik kok duduknya gak elegan banget. Mana putri lagi? Ucapku sedikit terganggu dengan posisi duduknya. Ya deh, maaf. Dengan gaya kemayunya dia perlahan menurunkan kaki sambil memegang kain jarit yang dipakai sebagai bawahan supaya tidak terlihat bagian dalamnya seperti cewek-cewek pada umumnya. Idih, kemayunya mulai muncul. Sambil melirik sinis aku melihat ke arahnya. Ya biarin aja, Wek. Aku kan cuma mau ngibur kamu aja, ucapnya sewot sambil memayunkan bibirnya. Mulai lagi tuh kayak anak kecil, ejekku pada Sinta. Kali ini dia hanya membalas dengan memalingkan kepalanya dan tidak mau melihat ke arahku. Karena dia seperti itu, aku tak langsung menggodanya lagi. Tapi aku sengaja diamkan dia, karena memang aku sedang terfikirkan sosok Nenek Lasmi yang terus memancarkan aura kesedihannya. Aku mulai membuka pembicaraan lagi pada Sinta. Aku menanyakan kenapa dia langsung memberi peringatan pada Nenek Lasmi tanpa mengetahui maksud darinya, apakah sengaja atau tidak. Sinta beralasan, ya karena itu sudah menjadi tugasnya melindungi setiap keluarga di rumah ini untuk tetap selamat, bukan malah mencelakakan anggota keluarga di sini. Itu adalah job desk dia. Kalau dibilang karyawan dia sudah lalai dalam tugasnya, makanya Sinta begitu marah dengan apa yang terjadi, ditambah melihatku begitu kesakitan. Aku tetap memiliki rasa kasihan pada Nenek Lasmi. Aku berniat untuk berdiri dan beranjak menuju ke teras menemuinya. Namun saat aku hendak bangkit dari posisi dudukku, aku dihalangi oleh Sinta. Dia mengatakan kalau aku keluar sekarang dan mengatakan keputusan Sinta salah memberi peringatan pada Nenek Lasmi. Itu sama saja aku merendahkan posisi Sinta di mata bawahannya. Pikirku benar juga, walaupun memang dia terlalu cepat mengambil keputusan. Setelah aku membatalkan niatku untuk mendekat pada Nenek Lasmi, tiba-tiba aku merasakan energi negatif yang cukup kuat dirasakan di luar rumah. Aku yakin Sinta juga merasakannya. Ekspresi Sinta dan gelagatnya seolah sedang mengamati apa yang dia rasakan saat itu. Dan dari dalam ruang tengah, sosok Adi Wilaga berjalan dengan garangnya menuju ke arah pintu utama, diikuti dengan Mbah Margono yang berjalan santai sambil memegang rokok di tangan kirinya. Sudah dipastikan
ada yang tidak beres di depan rumah. Sinta dengan cepat melesat keluar rumah. Aku yang tidak sempat berdiri dan dalam posisi duduk, hanya bisa membuka gorden jendela teras untuk melihat keluar rumah. Sosok satria Jawa berbulu itu muncul dan sedang berjalan menuju ke arah Nenek Lasmi yang sedang duduk tertunduk di kursi teras. Sinta yang melesat keluar rumah secara tiba-tiba langsung menyerang sosok satria Jawa itu dan berhasil memukulnya hingga terpental ke pelataran tetangga di depan rumah. Adi Wilaga datang memberi pertolongan pada Sinta. Cakar tajamnya sudah siap dihunuskan pada sosok itu. Kecepatan lari dari Adi Wilaga tidak perlu diragukan lagi. Dia melesat melewati Sinta dan mengarahkan cakarnya pada sosok yang masih tergeletak akibat serangan dari Sinta. Sedangkan Nenek Lasmi melihat ada keributan itu. Dia memilih untuk kabur dan menghilang entah kemana. Adi Wilaga yang melancarkan serangan itu langsung berniat menancapkan kuku-kuku tajamnya pada tubuh ksatria Jawa berbulu itu. Dan saat sudah dekat dan mengenainya, tiba-tiba suara dentuman terdengar dari posisi Adi Wilaga. Angin bertiup cukup kencang, padahal awalnya tenang sama sekali tidak ada angin. Perlahan angin itu pun reda, dan di posisi Adi Wilaga sama sekali tidak ada sosok itu. Dia pergi begitu saja. Namun di cakar Adi Wilaga tertinggal sedikit bekas pakaian dari sosok itu. Tanda dia terkena serangan dari Adi Wilaga. Terlihat wajah kesal dari Sinta dan gelagat kesal padanya seperti menghentakkan salah satu kakinya ke tanah seperti cewek yang sedang ngambek. Saat Adi Wilaga akan berbalik arah, tiba-tiba dari arah kanannya terdengar seperti suara hujan deras yang turun dari langit, merambat dari kejauhan dan mendekat. Adi Wilaga langsung menoleh ke arah sumber suara itu datang. Terlihat sosok satria Jawa berbulu itu berdiri di salah satu atap milik tetanggaku. Sorot matanya memancarkan aura kebencian kepada Adi Wilaga karena diserang tadi. Suara hujan yang tadinya terdengar merambat dari kejauhan semakin mendekat, dan semakin lama suara itu semakin jelas. Sosok satria Jawa berbulu itu pun pergi seketika saat suara hujan mulai semakin mendekat. Dan bila diperhatikan, suara hujan itu semakin terdengar bukan seperti suara hujan, melainkan suara cekikikan segerombol kunti yang datang mendekat. Sinta yang menyadari hal itu langsung memberikan peringatan pada segerombolan kunti untuk segera pergi menjauh. Dan apabila tidak mengindahkan peringatannya, Sinta benar-benar akan membantai seluruh kunti yang datang itu. "Berhenti kalian semua! Jika terus mendekat kemari, akan aku binasakan kalian semua!" Gertak Sinta memberi peringatan. "Sepertinya akan percuma saja kamu memberi peringatan itu, Putri Sinta," ucap Adi Wilaga menatap ke arah gerombolan kunti yang semakin mendekat. Kalau memang begitu, apa boleh buat?" Sambil melesat ke arah segerombolan kunti itu, dia berkata, "Tentu bukan masalah yang besar untuk Sinta menghabisi para jin rendahan kalau dia bilang akan dengan mudah Sinta membinasakan mereka." Dan benar saja, dengan sekali tebasan yang dilancarkan oleh Sinta, segerombolan kunti itu langsung lenyap tak bersisa dan hanya menyisakan malam yang kembali sunyi. Cukup aneh sebenarnya, saat keadaan seperti ini, Nenek Lasmi tidak ikut membantu dalam perlindungan rumah. Padahal ini adalah salah satu tugasnya, menghalau seluruh kemungkinan hal yang bisa berakibat buruk pada penghuni rumah. Singkat cerita, beberapa hari telah aku jalani dengan masih menggunakan kruk untuk membantuku berjalan dan beraktivitas sehari-hari. Perban di kakiku sudah mulai dilepas dan hanya dibalut dengan kain saja untuk menjaga kakiku ini tidak kotor. Selama beberapa hari itu juga, Sinta terus menemaniku dalam beraktivitas. Kemunculan sosok ksatria Jawa berbulu itu menjadi sedikit lebih jarang. Andaikan pun dia nongol, itu pun dia hanya sekedar memantau dari jauh dan tidak berani mendekat. Entah takut pada Sinta atau malah sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Tapi yang jelas, aktivitas gaib di sekitar rumah menjadi cukup intens. Yang tadinya normal dan hanya penunggu-penunggu sekitar saja yang kadang menampakkan diri, kini mulai bermunculan beberapa sosok yang belum pernah aku jumpai selama aku hidup di rumah ini. Nenek Lasmi sempat mondar-mandir saat beberapa sosok yang aku yakin bukan dari daerah sini ingin mencoba masuk ke dalam rumah. Namun saat Nenek Lasmi keluar untuk menghadang, mereka menjadi enggan untuk mencoba masuk dan memilih mundur.
Melihat apa yang dilakukan oleh Nenek Lasmi, aku mencoba untuk mendekat padanya dan mencoba untuk meminta maaf padanya. Pasalnya karena aku terjatuh waktu itu, dia menjadi bermasalah dengan Sinta, yang dalam kastanya memang Nenek Lasmi hanyalah seorang bawahan dari Sinta. Saat aku akan mendekat pada Nenek Lasmi yang sedang mencoba naik ke lantai 2, aku mengatakan untuk berhenti sebentar, dan dia pun berhenti di tengah-tengah anak tangga. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Mas Rian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.